Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Sepnianti, guru SMP Negeri 5 Sungai Lilim. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Bahasa Indonesia. Berikut adalah video pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan yang akan saya lakukan di sekolah saya. Belajarnya tidak fokus, jadi diusahakan ya sebelum berangkat sekolah makan dulu. Seperti yang biasa ibu bilang, misalnya kayak Enzi, bu tidak biasa bu makan nasi bu pagi-pagi, minum teh satu gelas 2 gelas boleh, ya. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Silakan dipimpin doanya ketua kelas. Ya Rabbal.
perhatikan Ibu, jangan sampai ada yang salah. Perhatikan semuanya ya. Ibu mau tes dulu, kamu ini udah fokus apa belum? Ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini 3. Ibu ulangi, ini 1, kalau ini 2, kalau yang ini 3. Ini berapa? 5. Belum
standar kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 3.1.3 menemukan informasi dalam teks deskripsi. 3.1.4 menelaah ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional dan lain-lain yang didengar dan dibaca. 4.1.1 menyimpulkan isi teks deskripsi, yaitu dari topik dan bagian-bagiannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuannya yaitu 1. Menemukan informasi dalam teks deskripsi. 2. Menelaah ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca atau didengar. 3. Menyimpulkan isi teks deskripsi, yaitu topik dan bagian-bagiannya. Baiklah. Nah, kalau tujuannya tadi ada 3, yang pertama yaitu menemukan isi teks deskripsi, ya, dari teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang dibaca maksudnya seperti yang tertulis di dalam buku. Kalau yang didengar seperti video tadi, betul. Jangan malu-malu, video Bu, ya. Nah, yang kedua, kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Dan yang ketiga apa tadi? Menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, kira-kira untuk apa kamu belajar teks deskripsi? Ada yang tahu? Berikut ini manfaat dari kita mempelajari teks deskripsi. Dengar ya. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Manfaat yang akan kamu peroleh setelah mempelajari materi ini antara lain: 1. Mengetahui suatu objek atau keadaan secara detail. 2. Membuat pembaca menjadi lebih paham mengenai objek yang dideskripsikan. 3. Membuat pembaca ikut merasakan dan melihat objek yang digambarkan. Nah, itu dia adalah manfaat dari kita mempelajari materi ini. Sekarang Ibu akan memberitahukan apa yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ibu akan membagikan kamu dalam kelompok. Nanti ya. Nah, ketika kamu duduk dalam kelompok, kamu akan berdiskusi bersama teman-teman kamu. Ibu akan membagikan lembar kerja atau soal yang nanti harus kamu diskusikan bersama. Kamu jawab, setelah kamu jawab, nanti kamu Ibu minta mempresentasikan ke depan. Nah, sebelum itu Ibu akan menayangkan dulu materi pembelajarannya. Tolong disimak materinya baik-baik. Tolong dicatat poin-poin pentingnya. Siapkan pena dan buku. Silakan disimak video berikutnya. Nah, ayo kita mulai belajar. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menemukan informasi dalam teks deskripsi. Kemudian, kita akan mempelajari bagaimana ciri kebahasaan teks deskripsi dan bagaimana menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, yang pertama, kita akan membahas menemukan informasi dalam teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek yang dideskripsikan. Oleh karena itu, objek itu bisa berupa benda, tempat, suasana, orang, ukuran, warna, dan macam-macam. Kamu bisa menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan,
itu dideskripsikan. Tolong dicatat poin-poin pentingnya ya nak, dan perhatikan baik-baik materinya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya adalah ciri penggunaan bahasa teks deskripsi. Nah, siap-siap ya. Ini yang harus kamu catat baik-baik. Baiklah, adapun kebahasaan teks deskripsi yang akan kalian pelajari. 1. Penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. 2. Penggunaan kalimat yang menggunakan serapan indera. 3. Penggunaan kata dasar yang berawalan K, P, T, S. 4. Penggunaan sinonim atau kata khusus. 5. Penggunaan kata depan. 6. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Dan 7. Kalimat berbajas. Mari kita bahas satu persatu. Ini semua sudah ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Bisa kamu baca nanti ya. Tapi sekarang kita akan membahas melalui teksnya. Ibu akan kasih contoh ya. Contoh kamu menelaah kebahasaan dari sebuah teks. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ini sudah dicatat? Belum. Silakan dicatat dulu. Sudah ya, udah selesai kan? Nah, ya, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Masih tetap fokus ya. Berikutnya kita akan menyimpulkan teks deskripsi. Adapun langkah-langkah menyimpulkan bisa kalian baca di depan. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Membaca cermat seluruh teks deskripsi. 2. Memahami isi teks deskripsi. 3. Menentukan ide pokok masing-masing paragraf. 4. Menyimpulkan isi teks deskripsi berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Nah, itu dia. Bagaimana cara menyimpulkan? Caranya ada 4. Yang pertama, tentunya kamu harus baca seluruh teks. Bacanya jangan cuma sekali lewat saja. Harus dicermati betul-betul. Biar kamu bisa nanti menyimpulkannya. Yang kedua, pahami betul isi teksnya. Yang ketiga, cari ide pokok setiap paragraf. Setiap paragraf pasti punya satu
yang akan dideskripsikan berarti tentang kehijauan, keindahan SMP-nya. Nah, kita akan menelaah kaidah kebahasaannya seperti yang telah kamu catat tadi. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dengarkan baik-baik. Telah membaca teks deskripsi tersebut, sekarang kita akan mencari informasi yang terdapat di dalam teks. Yang pertama, aku bersekolah di SMP Negeri 5 Sungai Lilim yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Nah, itu ya. Itu adalah informasi dari paragraf pertama. Ternyata penulis bersekolah di SMP yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Kita lanjut yang kedua. Itu paragraf kedua, ini Yang informasi kedua, SMP N5 memiliki gapura yang besar dan kokoh, gedung dan lapangan yang luas, serta taman dengan aneka bunga. Yang ketiga, suasana sekolah sangat sejuk karena banyak pohon yang berdaun lebat dan dahannya dihigapi burung-burung. Yang keempat, pemandangan di belakang kelas tidak kalah menarik dengan kehijauan kebun yang membuat suasana terlihat semakin asri. Suaranya terlalu pelan ya, Nak, ya? Kita besarkan suaranya. Tuh, jangan. Nanti suara ibu terdengar. Nggak mau. Baik, kita lanjutkan. Ini yang tadi ya? Setelah membaca teks Apa ya? Nah, ini. yang berikutnya, kaidah kebahasaan teks SMP-ku yang hijau dilihat dari kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimatnya, taman di sekolahku ditumbuhi berbagai macam bunga. Nah, untuk kalimat perinciannya sebagai berikut. Taman di sekolahku ditumbuhi berbagai macam bunga, seperti bunga mawar, bunga melati, dan bunga sepatu. Bunga tersebut memiliki warna yang sangat memukau. Ada warna putih, merah, merah muda, kuning, dan ungu. Kalimat yang kedua adalah banyaknya pohon rindang yang berdaun lebat membuat suasana menjadi sejuk. Untuk kalimat perinciannya adalah sebagai berikut. Pohon yang tumbuh ada bermacam-macam, seperti pohon cemara dan pohon palem atau pinang. Oke. Mungkin saja ya. Pokoknya, kalau kalimat perincian atau kalimat yang untuk mengkonkretkan, misalnya ada kalimat di sini. Kalimatnya pendek. Nanti untuk perinciannya ditambah lagi. Kalau tentang bunga berarti ada warna-warna bunganya, nama-nama bunganya, ya seperti itu. Nah, itu kalimat biasa, misalnya pohon rindang. Apa saja ini ya? Nanti akan dirincikan menjadi bermacam-macam pohonnya. Ada pohon cemara dan ada pohon palem atau pinang seperti itu. Nanti ditambah lagi kalimatnya, ternyata pada dahan pohon ada burung yang bertengger, burung itu berkicau dan lain-lain. Itulah namanya kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Yang berikutnya adalah kalimat yang menggunakan serapan indera. Kalimat yang menggunakan serapan indera berarti kalimat tersebut dapat seolah-olah dilihat atau seolah-olah didengar atau seolah-olah dirasakan oleh pembaca karena berhubungan dengan panca indera. Contohnya, yang kalimat seolah-olah melihat, nomor 1, sekolahku juga menarik dengan warna biru dan kuning yang cerah sehingga membuat seluruh siswa terpukau melihatnya. Yang digarisbawahi adalah siswa terpukau melihatnya karena itu berhubungan dengan panca indera mata. Yang kedua, pemandangan di belakang kelasku tidak kalah menarik dengan kehijauan kebun yang membuat suasana terlihat semakin asri. Garis bawah pada kata suasana terlihat semakin asri menunjukkan bahwa kalimat tersebut seolah-olah dapat dilihat oleh pembaca. Seolah-olah mendengar yang terdapat dalam teks tersebut adalah pada kalimat pada dahan pohon biasanya hinggap beberapa ekor burung dan berkicau dengan riang. Berkicau akan menyentuh indera pendengaran sehingga pembaca seolah-olah mendengar dan seolah-olah merasakan tampak pada kalimat angin yang masuk melalui celah-celah jendela membuat kelas terasa sejuk.
Telah terasa sejuk digarisbawahi karena akan membuat pembaca seolah-olah merasakan ada angin yang menembus melalui jendela dan membuat kulitnya dan tubuhnya menjadi sejuk. Tolong fokus ya, perhatikan materinya. Nanti ada soal seperti itu. Jadi harus paham dari materi. Kita lanjut. Kalimat yang berawalan KPTS. 1. Huruf KPTS lulu jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar berawalan huruf KPTS. Misalnya, memengaruhi, menasal ditambah pengaruh jadi P akan huruf. Memesona, menasal ditambah pesona jadi P huruf. Dan mengarantina, menasal ditambah karantina K huruf. 2. Huruf KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster. Kluster adalah konsonan rangkap, misalnya memprakarsai, mengkriminalkan, dan mengklarifikasi. 3. Huruf KPTS tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS, misalnya mempertaruhkan, memperluas. Lanjut, berikutnya adalah kalimat yang berawalan KPTS. Contohnya 1. Jalan menuju sekolahku bagus dan mulus. Menuju dibentuk oleh menasal ditambah 7. T-nya huruf. 2. Sekolahku juga menarik dengan warna biru dan kuning yang cerah sehingga membuat seluruh siswa terpukau melihatnya. Menarik berasal dari menasal ditambah tarik. T-nya huruf. 3. Sejuknya angin yang berembus membuat beberapa helai daun berjatuhan seperti tengah menari-nari. Menari-nari dibentuk oleh menasal ditambah tari-tari. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah penggunaan sinonim dan kata khusus. Sinonim adalah persamaan kata dan kata khusus ada pasangannya kata umum. Nah, kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas, dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut juga dengan hipernim. Sementara kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata-kata yang termasuk ke dalam kata umum disebut dengan hipernim. Nah, kesimpulannya kata umum dan kata khusus ini sebenarnya sinonim tetapi maknanya lebih khusus. Berikutnya adalah contoh penggunaan kata khusus dan kata umum yang terdapat pada teks SMP-ku yang hijau. Kata umumnya bagus, kata khususnya menarik dan memukau. Bagus itu berarti bersinonim dengan menarik dan memukau. Berarti menarik dan memukau itu kata khusus dari apa? Dari bagus ya. Kita lanjut materi berikutnya. Yang berikutnya, penggunaan kata depan. Kata depan diikuti oleh kata yang menunjukkan tempat atau arah, penulisannya dipisah. Baik, langsung saja ya jelaskan biar cepat. Jadi kata depan itu penulisannya harus dipisah dengan kata setelahnya. Tandanya apa? Kata yang diikuti oleh kata depan itu menunjukkan kata tepat, menunjukkan arah ya. Ada 4 kata depan: di, ke, dari, dan pada. Di penulisannya harus dipisah. Silakan lihat di gambar sana. Aku bersekolah di SMP Negeri 5 Sungai Lilin. Terletak di desa tempatku tinggal.
berikutnya adalah kata depan di dan huruf kapital. Penulisannya tetap dipisah, tidak menggunakan tanda hubung. Nah, pada kalimat aku bersekolah di SMP Negeri 5 Sungai Lilit yang jaraknya tidak terlalu jauh karena terletak di desa tempatku tinggal, termasuk ke dalam kata depan di dan huruf kapital, yaitu di SMP Negeri 5 Sungai Lilit. Kita lanjut. Tetap fokus ya. Tetap fokus ya, kita lanjut kaidah kebahasaan berikutnya, yaitu penggunaan kalimat bermajas. Teks deskripsi menggunakan majas asosiasi. Majas ini adalah gaya bahasa ya anak-anak. Nah, majas asosiasi biasanya ditandai oleh kata seperti, yaitu membandingkan, dan personifikasi, yaitu memberi sifat manusia kepada benda. Jadi seolah-olah benda itu mempunyai sifat seperti manusia. Dia bisa menari, dia bisa bernafas, dia bisa bergerak, dan lain-lain. Nah, contoh pada teks SMP Ku yang hijau, majasnya adalah sejuknya angin yang berembus membuat beberapa helai daun berjatuhan seperti tengah menari-nari. Jadi daun itu seperti manusia yang tengah menari, padahal kan tidak. Nah, yang ketiga dari pembelajaran kita hari ini adalah menyimpulkan isi teks deskripsi. Nah, teks SMP Ku yang hijau dapat kita simpulkan sebagai berikut. Aku bersekolah di SMP Negeri 5 Sungai Lilit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. SMP 5 memiliki gapura yang besar dan kokoh, gedung dan lapangan yang luas, serta taman dengan aneka bunga yang memukau. Suasana sekolah terasa sangat sejuk karena banyak pohon yang berdaun lebat dan dahannya dihinggapi oleh burung-burung. Sekolahku juga menarik dengan gedung yang dicat biru dan kuning cerah. Pemandangan di belakang kelas tidak kalah menarik dengan kehijauan kebun yang membuat suasana terlihat semakin asri. Baik. Kira-kira paham belum dengan materinya? Kalau paham ya. Ada berapa tadi ciri kebahasaan yang akan kita bahas? 4 apa 7? 7. 1. Kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Mana catatannya? 2. Tentang apa lagi? Iya. Iya. Mana catatannya? Yang kedua apa nak? Iya, di sana ada di bahan ajar. Yang kedua apa? Ayo. Ya. Iya, itu loh. Ciri kebahasaan ada 7. 1 apa? 1. Kalimat perincian untuk mengkonkretkan. 2. Cerapan indra. Yang ketiga, KPTS. Yang keempat, sinonim dan kata khusus. Terus? Iya, seterusnya? Oh, beda ya dengan yang di papan. Selanjutnya adalah penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Dan berikutnya apa? Kalimat yang bermajas. Kalimat bernajas atau gaya bahasa ya. Nah, sekarang ibu akan bagi kamu dalam kelompok. Lihat, itu pembagian kelompoknya. Nanti ketika sudah dibagi kelompok, tolong atur meja. Usahakan tetap tenang ya, tidak ada suara. Ini kelompoknya akan ibu tayangkan. Nah, kelompok 1 ada Rizky, Edo, Denny, Ezi, Hila, Fedian. Kelompok 2 ada Bayu, Dario, Vika, Rasya, dan Rafli. Kelompok 3 ada Aldi, Hani, Afrizal, Ihsan, dan Ibu. Kelompok 4 ada Ferdi, Menca, Fajar, Revan, dan Tri. Dan kelompok 5 Ika, Iqbal, Bintang, Tio, dan Risma. Nah,
Ya nak, silakan yang mau bertanya. Ya. Nanti sekitar pukul 8.50 harus selesai ya. Iya, berarti tinggal 1 menit lagi. 2 menit lagi. Ya makanya silakan bekerja. Tidak ada yang ganggu temannya, semua harus bekerja ya. Jangan numpang nama ya. Jangan HNZ aja yang kerjakan, semua yang diskusi ya.
panggilan kepada Bunga, kelas 83. Ya, silakan dibacakan. Mana hasil diskusi kamu? Oh, ini hasil diskusinya. Silakan dibacakan ya. Oke, dari nomor 1 ya. Cepat-cepat ya bahasa ini. Satu, informasi yang dapat dalam deskripsi yang disebut tali stabik adalah A. Tali stabik adalah talian yang sebelumnya berasal dari kabupaten musim masing. B. Tali stabik berasal dari bahasa Melayu Tibik. Stabik yang tertulis atau dihubungkan. C. Tali stabik yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Seharusnya pada sebelum D. Zaman yang berubah bagi penjelasan oleh ini tidak mengembangkan latihan ini menjadi kebenaran. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi untuk jawaban kelompok 1? Silakan Rido. Menurut pendapat saya, hormat dan penghormatan bukan kata khusus. Penghormatan berasal dari kata dasar hormat dan tidak bersinonim. Hormat itu kata khususnya bisa respect, segan atau takzim. Juga bisa ta'zim. Tadi berarti jawaban untuk kelompok 1 lebih tepatnya hormat dan ta'zim. Berarti jawaban kelompok 1 belum betul ya. Itu tadi jawaban dari tambahan dari kelompok 3 dari Rido. Tolong diperbaiki jawabannya ya. Sekarang ada lagi yang ingin menambahkan untuk kelompok 1. Silakan ya. Ferdi. Ciri kebahasaan pertama, seolah-olah melihat. Ya. Kelompok 1 belum menjelaskan bagian mana yang seolah-olah dapat melihat. Sebaiknya kalimat itu dijelaskan bahwa pembaca seakan melihat busana tali stabik yang warnanya merah dan tangkap gelap. Ya, sudah? Ya, terima kasih kepada Ferdi karena sudah berani memberi tanggapan. Ingat ya kelompok 1, seluruh tambahan atau tanggapan itu tolong dicatat ya untuk memperbaiki jawaban. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Iqbal. Jawaban kelompok 1 ada yang keliru pada soal nomor 2 bagian kata depan. Kata depan di penulisnya harus bisa. Disuruh tidak percaya, haruskan lihat bukan kata depan.
menyampaikan pendapat. Sekarang siapa yang bisa menanggapi kelompok 2? Silakan, Denny. Tambahan dari kelompok kami itu jawaban nomor 2. Jangan lupa dijelaskan ada kata dibagi. Tambahan untuk kelompok 2. Terima kasih kepada Denny. Ezi, ternyata kelompok 1 ingin menanggapi lagi dari kelompok 2. Silakan, Ezi. Menurut saya jawaban nomor 1 dari kelompok 2 sudah lengkap. Tapi untuk jawaban nomor 3 sebaiknya lebih diperluas lagi supaya kesemuanya Betul, teliti sekali ya. Ternyata belum terlalu ringkas jawaban dari kelompok 2. Jadi belum ke inti-intinya ya. Harusnya dilihat dan lebih dipilih lagi yang poin-poinnya. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk kelompok 2? Ada? Tidak? Baik, tidak ada ya. Sekarang kita lanjut tampilan kelompok 3. Silakan maju, Nak. Presentasi kelompok 3. Informasi dalam teks tari tabik, yaitu satu tarian tradisional tari tabik berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Tabik berasal dari bahasa Melayu. Tabik artinya menghormat atau memberi penghormatan. 3. Tari tabik ditarikan untuk menyambut kami penghormatan. 4. Tari tabik sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 5. Jumlah penari tabik ada 10 orang. 6. Busana tari tabik adalah baju kurung dan rok panjang, songket dan bantalan pakai di bagian depan hingga pakaian tari. Ciri kebahasaan dalam teks tari tabik yaitu demikian presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan atau tambahan untuk kelompok 3? Iya, silakan Edo. saya tidak ada tambahan. Ya. Saya tidak ada tambahan. Kelompok 3 sudah baik Iya. Ternyata tidak ada tambahan untuk kelompok 3. Kelompok 3 jawabannya sudah betul dan sama seperti kelompok 1. Jadi tidak ada tambahan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, karena kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 4. Silakan maju Ferdi, silakan beberkan kelompoknya. Jangan lupa pembukaan dan penutup ya. Perkenalkan dulu kamu dari kelompok mana? Perkenalkan saya Fatih dari kelompok A. Saya akan membacakan Hasil diskusi. hasil diskusi dari kelompok saya. 1. Kelompok tari tabik adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten Musi Banyuasin. 2. Tari tabik yang telah ada dari zaman penjajahan Belanda ini ditarikan oleh 10 orang penari. 3. Zaman dahulu diikuti dari remaja dan keluarganya banyak tinggi sehingga membawakan tarian ini menjadi kejuaraan. 4. Seiring zaman siapapun dapat menjadi penari tabik. 5. Busana penari tabik terlihat mewah dengan warna merah yang menjadi kebudayaan baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang betul. Nah, gimana sih? Sekian. Kita ulang lagi. Sekian, terima kasih. Masa sambil jalan ngomongnya? Sekian presentasi dari kelompok 4 kami. Ya. Terima kasih kepada Ferdi. Ada yang ingin memberikan tambahan? Nah, banyak sekali. Pilih dari kelompok 5 dulu. Tio, silakan.
Nah, Ibu simpulkan dulu diskusi sekarang. Kelompok 1 tadi hasil diskusinya sangat bagus, percaya diri, dan dari kelompok 1 sangat banyak menanggapi kelompok lainnya. Berarti kelompok 1 sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, Ibu beri nilai untuk kelompok 1 80. Tepuk tangan untuk Ibu. Nah, untuk kelompok 2 tadi yang kelompok 2 presentasinya bagus, jawabannya bagus, hampir lengkap. Jadi Ibu beri nilai kelompok 2 85. Untuk kelompok 3 tadi sangat bagus, ditampilkan oleh Rido, jawabannya betul dan lengkap. Masukan hanya 1 dari kelompok 1 tadi yang memberi masukan. Ibu beri nilai kelompok 3 87. Untuk kelompok 4 dibacakan oleh Ferdi dengan percaya diri meskipun masih malu-malu. Walaupun tadi ada yang Ibu kasih masukan, masa sambil jalan ya, sudah bicara. Nah, jadi tetapi untuk isinya itu sudah betul, sudah bagus ya. Ibu beri nilai kelompok 4 85. Kelompok 5 diwakili oleh Iqbal ya. Iqbal atau Tasya tadi? Tasya. Iqbal sangat bagus dan percaya diri, jawabannya betul. Terus orangnya juga sangat rapi ya. Ibu beri nilai untuk jawabannya dan penampilannya 85. Tepuk tangan. Nah, sekarang karena kalian sudah dapat nilai, jangan lupa untuk memperbaiki jawaban kamu ya nak ya. Nah, nanti ketika pembelajarannya habis silakan ditunggu LKPD-nya. Tapi nanti ya, sekarang Ibu minta dari kamu 1 orang atau 2 orang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Ternyata ada Rafli yang berani menyimpulkan. Silakan nak simpulkan pembelajaran kita hari ini. Boleh ya? Mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek seperti sekolah, tempat wisata, tempat sejarah, atau suasana pentas seni dari daerah. Dari isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat sejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca. Pembelajaran tujuan pembelajaran kita untuk mengumpulkan informasi dalam teks deskripsi. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Rafli yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi kita belajar tentang informasi dalam teks deskripsi, ciri kebahasan atau kaidah teks deskripsi, dan cara menyimpulkan teks deskripsi. Ada lagi yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Silakan Iqbal. Bagus sekali. Silakan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Iqbal. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan sudah bisa menyimpulkan pembelajarannya. Kira-kira semua sudah paham?
Ya,